Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertemuan pada hari ini tanggal 21 Oktober 2020 untuk kelas 5B dengan mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan. Jadi untuk bab 3 ini sesuai dengan kontrak kuliah dan RPP-RPS-nya kita bahas diskusi yaitu model pengambilan keputusan ya. Baik, model itu sendiri adalah percontohan yang mengandung unsur bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru ya. Itu jika perlu. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan proses berurutan yang membutuhkan penggunaan model-model yang tepat. Jadi mau misalkan pemimpin atau seseorang yang mau mengambil keputusan perlu untuk memilih model yang tepat sesuai dengan kondisi permasalahan di lapangan. Baik, untuk selanjutnya yaitu model itu terbagi dua ya, model kuantitatif dan model kualitatif. Ini ntar kita sharing-sharing bahas ya. Di model kuantitatif itu adalah serangkaian asumsi yang tepat yang dinyatakan dalam serangkaian hubungan matematis yang pasti ya. Biasanya model kuantitatif ini bisa dikatakan model matematika ya. Biasanya berupa angka-angka. Jadi misalkan berupa narasi itu bisa dipakai skala Likert ya, atau pakai skala perbandingan dan yang lain-lain. Misalkan mulai dari sangat setuju nilainya berapa, setuju sangat tidak setuju kan gitu kan. Untuk yang kedua yaitu model kualitatif ya, kualitatif. Jadi model ini didasarkan atas asumsi-asumsi yang ketepatannya agak kurang ya jika dibandingkan dengan model kuantitatif. Dan ciri-cirinya digambarkan melalui kombinasi dari deduksi-deduksi asumsi dan dengan pertimbangan yang lebih bersifat subjektif ya mengenai proses atau masalah yang pemecahnya dibuat model. Itu di model kualitatif. Baik, di model tersebut masih terbagi dalam beberapa model lagi ya, mulai dari model probabilitas itu kan. Jadi model probabilitas ini umumnya model keputusannya merupakan konsep probability ya, dengan konsep atau nilai harapan yang memberi hasil tertentu ya. Itu biasanya the concept of probability and expected value. Nah, itu di model probabilitas. Itu ntar untuk pertemuan selanjutnya kita bahas juga ya. Yang kedua yaitu konsep nilai harapan ya. Konsep nilai harapan ini khususnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang akan diambil nanti menyangkut kemungkinan-kemungkinan yang telah diperhitungkan bagi situasi dan kondisi yang akan datang ya. Contohnya pemerintah mengeluarkan undian sosial berhadiah 400 juta misalkan. Jumlah undian yang dijual sebanyak 2 juta lembar dengan nominal harga setiap lembarnya 500 rupiah gitu kan. Kalau undiannya sebanyak 2 juta lembar itu laku semua, maka pendapatan pemerintah dari hasil penjualan revenue sebesar 1 miliar. Jadi pendapatan bersih atau income sebesar 600 juta. Kemungkinan memenangkan hadiah dari tiap lembar undian adalah 1/2 juta ya. Jadi cuma 1/2. Jadi nilai harapan sebetulnya adalah 1/2 juta kali 400 juta sama dengan cuma 200 juta. Itu di konsep nilai-nilai harapan ya, kayak undian seperti itu. Yang berikutnya yaitu model matrix ya. Model matrix ini selain model probabilitas, nilai harapan, probability dan expected value, ada juga yaitu model metrik atau the payoff metric model ya. Model ini
khusus untuk menyajikan kombinasi antara strategi yang digunakan dan hasil yang diharapkan. Jadi model metrik ini terdiri ada dua hal, yaitu ada baris dan lajur. Jadi seperti kayak baris raw dan kolom. Jadi itu ada alternatif mana yang bagus, pakai alternatif 1, 2, 3 gitu kan. Itu di matrix ya. Baik, yang berikutnya yaitu model keputusan atau decision tree model ya, atau model-model keputusan, atau kita bisa lihat pohon keputusan. Nah, itu di metode ini merupakan suatu diagram yang cukup sederhana yang menunjukkan suatu proses untuk merinci masalah-masalah yang dihadapinya ke dalam komponen-komponen. Kemudian dibuatkan alternatif pemecahan beserta konsekuensinya masing-masing ya. Jadi model keputusan ini biasanya dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam proyek ya, yang sedang ditangani, jadi sedang berlangsung ya. Jadi proyek ini bisa mulai dari permasalahan ya, sampai alternatif ya, sampai pemecahan masalahnya. Itu kita buat bagan seperti itu ya. Yang ada pun langkah-langkah untuk pohon keputusan ini, yang pertama ya pastinya identifikasi gitu kan, jaringan-jaringan hubungan. Nah, terus yang kedua yaitu masalah utamanya itu apa ya. Kemudian dirinci lagi lebih kecil apa permasalahannya gitu kan, sampai ntar kita timbul di pengambilan keputusan dan beberapa alternatif itu kan. Nah, itu di diagram pohon atau model pohon keputusan ya. Terus di kurva tak acuh atau kurva indifferent ya. Jadi pengambilan keputusan itu tidak selalu berkaitan dengan nilai uang. Banyak keputusan-keputusan yang harus dibuat ya. Banyak yang harus dibuat tanpa menyangkut segi keuangan. Nah, di kurva indifferent ini adalah kurva berbentuk garis, di mana setiap titik yang berada pada garis kurva tersebut mempunyai tingkat kepuasan atau kemanfaatan yang sama ya. Misal penggunaan barang A dan B misalkan, meskipun kombinasi jumlah masing-masing berbeda, namun apabila semua itu berada pada titik kurva indifferent, kepuasannya sama ya. Tuh. Nah, ini saya kasih ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya kurva indifferent itu berbentuk lereng atau slope ya, yang negatif kemiringannya. Terus jika ada dua kurva indifferent dalam satu keadaan atau lingkupan, maka keduanya tidak akan saling berpotongan ya. Tidak akan, soalnya beda lajurnya. Hasil yang diperoleh dari asumsi ialah bahwa kurva indifferent itu ditarik melalui setiap titik ya, setiap titik. Jadi nggak akan berpotongan gitu kan. Nah, kurva indifferent itu dibutuhkan bagi pengorbanan tertentu untuk mendapatkan kepuasan yang optimal. Nah, itu di kurva indifferent. Ada juga yang terakhir yaitu model simulasi komputer ya. Simulasi komputer ini diperlukan rancang bangun, desain gitu kan, menggunakan komputer ya. Itu model simulasi komputer. Nah, model ini merupakan tiruan ya, tiruan dari kasus yang sesungguhnya. Jadi ada yang dibuat dengan peralatan dan ukuran yang sama persis dengan yang sesungguhnya. Misalkan nih pernah dengar kokpit atau pesawat terbang Boeing 747. Nah, di mana calon pilot ini melatih diri melalui kokpit atau tiruan. Nah, itu salah satu simulasi komputer. Ada juga seperti ini. Pernah dengar sketsa, nah miniatur kota. Nah, itu kan bisa ya dibuat latihan atau simulasi komputer. Nah, atau miniatur jaringan lalu lintas. Nah, itu ya. Juga bisa. Nah, lanjut Nah, ini pentingnya model dalam suatu pengambilan keputusan ya, untuk mengetahui ya, apakah hubungannya bersifat tunggal dari unsur-unsur yang serta relevansinya terhadap masalah yang akan diselesaikan. Ini mengetahui hubungan-hubungan ya, signifikasinya, pengaruhnya itu kan. Yang kedua yaitu pentingnya model
dalam mengambil keputusan itu adalah untuk memperjelas ya secara eksplisit mengenai hubungan yang signifikan di antara masing-masing variabel. Itu kita bahas juga ya. Bentar. Untuk yang ketiga yaitu untuk merumuskan hipotesis mengenai hakikat hubungan antar variabel. Apa hipotesis? Hipotesis itu ntar di metode penelitian kita bahas juga, yaitu adalah dugaan sementara gitu ya. Itu adalah dugaan sementara, itu hipotesis ya. Yang keempat yaitu untuk memberikan pengelolaan terhadap pengambilan keputusan, itu yang keempat. Itu adalah keempat pentingnya model dalam suatu pengambilan keputusan. Nah ini model pengambilan klarifikasinya, ada tujuan, bidang penerapan atau field of application, ada levelnya ya, time character, form, analysis development, complexity, dan formalization ya. Jadi ada 8 ya di klarifikasinya ini. Lanjut. Nah ini sudah saya jelaskan ya, model kuantitatif, ada model probabilitas ya. Ini contohnya juga sudah ada, mulai dari pengambilan keputusan yang diambil seorang mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap pembiayaan itu kan. Nah ini sudah dikasih penjelasan juga di sini. Lanjut, ini konsep nilai harapan jadi sudah saya jelaskan juga ya, yang tadi undian ya. Terus model metrik, ini juga model metrik merupakan model khusus yang menyajikan kombinasi, tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah ini model keputusan yang tadi mulai dari permasalahan awal itu kan, terus habis itu kita sampai ke alternatif sampai pemecahan masalahnya. Ini ya model keputusan atau pohon keputusan. Nah ini model kurva indifferent. Model kurva indifferent ini ada juga pengambilan keputusan yang membentuknya menilaikan yang bersifat subjektif. Tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Nah masalah prestasi, contohnya ya, masalah prestasi belajar mahasiswa pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor minat dan motivasi serta ability dan kemampuan. Nah itu adalah gambaran hubungan antara motivasi, prestasi tersebut bisa disajikan. Nah ini motivasinya. Nah ini jadi semakin tinggi motivasi belajar, semakin tinggi juga prestasi yang dihasilkan. Nah ini maaf ya, jadi yang ini bukan promosi ya, itu salah ketik juga, maaf. Lanjut. Nah ini model simulasi komputer. Nah tadi sudah saya jelaskan, bisa pakai yang kokpit tadi, terus sampai simulasi lalu lintas itu kan. Nah ini di model matematika. Nah model ini menggunakan teknik seperti misalnya linear programming atau LP ya. Ini saya punya programnya juga, ntar kita share bareng-bareng. Ini di operation research ada teori jaringan kerja, network teori, dan teori permainan juga ada di sini ya. Misalkan daya tampung SD MI sederajat yang ada pada tingkat desa. Nah ini langsung aja kita bagi jumlah kapasitas ruang kelas yang ada pada satu desa dibagi jumlah anak, itu kan kali 100%. Nah, jika hasilnya di bawah 100 maka ruang kelasnya lebih banyak gitu kan, maksudnya lebih banyak. Nah jika hasilnya lebih dari 100, nah itu pastinya kekurangan gitu kan. Oke, itu baik, terima kasih. Nah ini latihan soal ya untuk semester 5B Universitas Mejen Sungkono Fakultas Ekonomi. Ini kalau diganjil berikan contoh yang real dan perhitungan atau gambar pengambilan keputusan menggunakan model probabilitas dan matriks yang genap, yang NIM-nya genap ya. Berikan contoh yang real serta perhitungan pengambilan keputusan menggunakan model pohon keputusan dan simulasi komputer. Itu ya, itu adalah latihan soalnya. Baik, kita di penghujung materi. Keputusan itu bukan ribuan kalimat. Saya ulangi lagi, keputusan itu bukan ribuan kalimat, tapi keputusan itu hanya satu kata.
tapi dapat mengubah banyak hal dalam hidup kita. Maka berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.